Saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa saat ini Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sebuah fatwa yang mana tujuan dari fatwa tersebut adalah untuk memboikot semua produk-produk yang terafiliasi dengan negara Israel. Hal itu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, yang mana pada saat ini banyak sekali saudara-saudara kita dari umat muslim yang saat ini mereka sedang bekerja di perusahaannya orang Yahudi. Di dalam video kali ini seorang pemuda yang sangat cerdas sekali, dia adalah seorang muslim, dia mengatakan bahwa saya setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan solusi bagi kami, ya, tenaga kerja, karyawan yang bekerja saat ini di perusahaannya orang Israel. Ya, bagaimana kami dalam hal itu? Apakah kami harus berhenti atau bagaimana? Nah, kalau kami berhenti, bagaimana dengan masa depan kami? Nah, di sini Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan pertanggungjawaban atau tidak memberikan solusi bagi saudara kita umat muslim. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Sebelumnya marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran, harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Nah, padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah, menjaga dan melayani umat masyarakat. Nah, jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, kata Syekh Ali Juma tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang, harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup. Bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Nah, karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan.
Nah, idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Nah, menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boikot-boikot personal. Nah, misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboikot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboikot, tentu ada karyawan yang jadi korban. Dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Nah, bisa dari Basnas misalnya. Nah, itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boikot yang ideal. Boikot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Nah, tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, saya kira itu boikot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjangnya, tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat. Ya, saudaraku dan teman-teman sekalian, itulah tadi cuplikan videonya yang mana tadi saudara kita ini mengatakan bahwa saya setuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan solusi bagi kami yang masih bekerja saat ini di perusahaan orang Yahudi. Ya, apakah kami harus berhenti meninggalkan pekerjaan kami atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kami berhenti, bagaimana dengan masa depan kami? Sementara kami ya hanya bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kami. Nah, di sini teman-teman semuanya, Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan solusi atau pertanggungjawaban terhadap masa depan saudara kita ini. Nah, makanya saudara kita ini bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia ini, bagaimana kehidupan kami ke depannya? Apa yang kami lakukan? Solusi apa ya yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia? Tapi sampai hari ini kita lihat bahwa Majelis Ulama Indonesia belum bisa memberikan solusi bagi saudara kita yang masih bekerja di perusahaannya orang Yahudi pada saat ini. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh saudara kita umat Muslim ini, bahwa ini adalah pernyataan yang sangat cerdas sekali. Ya, saya melihat sepertinya pertanyaan ini adalah memberikan satu pembelajaran bagi Majelis Ulama Indonesia untuk lebih hati-hati ke depannya dalam mengeluarkan fatwa. Ya, karena risikonya sangat besar, efek sampingnya itu sangat luas sekali. Ya, karena kita tahu bahwa produk-produk dari Israel ini sangat laris sekali di Indonesia, pasarnya sangat luas dan sangat diminati oleh orang Indonesia, ya. Dan banyak sekali saudara kita yang saat ini masih bekerja ya di perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan orang Yahudi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.